Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia pelaksanaan MPLS SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati, serta Bapak Ibu pendamping peserta didik baru di kegiatan MPLS yang kami hormati pula. Dan tak lupa kepada anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru SMK Negeri 2 Sukoharjo yang berbahagia dan kami cintai. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas yang sudah disampaikan pada kita semua, baik selaku pendidik maupun selaku peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktunya kami diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan di masa pengenalan lingkungan SMK Negeri 2 Sukoharjo, atau untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ini rutinitas Bapak Ibu terhadap anak-anak kita calon peserta didik baru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita semua pada kondisi yang sekarang ini, kita semua tahu masih pada kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu dapat melaksanakan tugas-tugas kita, baik selaku pendidik Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya selaku peserta didik yang mencari ilmu kemarin yang sudah menjadi pilihannya di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Yang pertama juga saya ucapkan terhadap anak-anak semuanya selamat sudah diterima sebagai calon peserta didik baru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Kenapa dikatakan masih calon anak semuanya? Karena Anda belum melaksanakan kegiatan-kegiatan secara 100%, diantaranya adalah kegiatan pada saat ini yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022. Anak semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan pada kami dari panitia, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, untuk itu anak semuanya, sebelum kita mulai untuk penyampaian materi, perlu kita perkenalan dulu, walaupun ini sifatnya Pak Guru saja yang mengenalkan diri pada kalian semua, karena ini baru kali pertama kita bertemu pada posisi pembelajaran daring, artinya dipakai jejaring. Jadi saya adalah guru SMK Negeri 2 Sukoharjo, nama Muhammad Subakir, mengajar mata pelajaran matematika, baik kelas 1 maupun kelas 12. Jadi anak-anak semuanya nanti sebagian akan ketemu saya di ruang kelas untuk bersama-sama belajar matematika. Itu anak-anak semuanya. Kita langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu pendidikan karakter. Anak-anak semuanya, sebelum saya sampaikan materinya, kebetulan begini anak semuanya, untuk SMK Negeri 2 Sukoharjo ini ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan, yang sering disebutkan juga sekolah PK, artinya pusat keunggulan. Kemudian gimana dikatakan sekolah sebagai pusat keunggulan? Karena memang sedikit berbeda budaya-budaya yang akan diterapkan di SMK Negeri 2 Sukoharjo, di antaranya yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Jadi materi yang akan saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan pada kalian semua adalah pendidikan karakter.
karena kita kita sambungkan sekalian dengan sekolah kita adalah pusat keunggulan, maka berikutnya di sini akan kita kolaborasikan juga pendidikan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga kenapa demikian anak-anak semuanya? Karena memang untuk karakter kita ini, karakter bangsa Indonesia ini orientasinya, dasarnya, fundamentalnya adalah Pancasila. Ya, jadi sila-sila di dalam Pancasila itu nanti akan dijabarkan dari menjadi butir-butir sila-sila dari Pancasila itu menjadikan karakter peserta didik di seluruh Indonesia. Maka akhirnya secara umum dikatakan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya adalah memuat karakter yang orientasinya adalah di pelajar Pancasila. Kemudian apa toh itu profil pelajar Pancasila? Definisinya bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter. Nah, di sini Anda lihat itu ya, menunjukkan karakter dan kompetensi. Kompetensi itu kemampuan, ya, kemampuan. Jadi karakternya baik, kemampuannya juga baik. Artinya kompeten ya, kompeten di bidangnya mestinya. Seperti kalian semua kemarin milih jurusan di SMK Negeri 2, ada yang milih jurusan apa kemarin? DPIB, ya, ada yang memilih jurusan TMI, ada yang memilih jurusan TM, ada yang memilih jurusan ATR, ada yang memilih jurusan TKRO. Jadi itu semua itu nanti arahnya ke sana bagaimana Anda semua menjadi kompeten. Jadi artinya apa? Mampu. Nah, selain mampu maka di profil pelajar Pancasila selain mampu juga berkarakter baik. Artinya apa? Berperilaku baik. Lah perilaku baik seperti apa? Yang mestinya itu sesuai dengan nilai-nilai luhur di Pancasila. Itu nggih. Kemudian berikutnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu seperti apa unsur-unsurnya. Nah, Anda tahu kan itu anak-anak semuanya bahwa di situ kan temanya adalah profil. Lah, profil itu kan yang dilihat pertama kali kan, ya. Oh, profilnya si A itu pakai apa? Itu pasti menunjukkan arti dan tujuan dari apa yang disampaikan di profil itu. Padahal kalau di sini profilnya adalah profil pelajar Pancasila, ya. Anak-anak semua, di sini ada 6 dimensi atau 6 elemen ya untuk menuju pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada 6 dimensi. Nah, dimensi itu apa? Dimensi adalah karakter dan kompeten, fondasi. Jadi dasar dari karakter dan kompetensi. Nah, dimensi itu yang perlu dikembangkan oleh peserta didik maupun oleh pendidik. Nah, 6 itu apa saja? Nah, 6 itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, gitu kan ya. Maksudnya gimana? Bahwa pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya itu definisi dari bertakwa kan gitu ya. Kalau beriman kan percaya kan gitu anak-anak semuanya. Beriman artinya percaya. Kemudian setelah percaya kemudian berikutnya bertakwa ya. Nah, di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam apa? Ke dalam akhlak yang baik, akhlakul karimah kalau dalam agama Islam ya, akhlakul karimah kan begitu ya. Terus kemudian baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Republik Indonesia. Jadi akhlak yang baik itu ya termasuk terhadap diri sendiri. Wah, itu nanti jabarannya luas kan anak-anak semuanya, yaitu nanti bisa dijabarkan sendiri-sendiri dalam kehidupan di masyarakat kita masing-masing. Bagaimana kalau akhlak mulia terhadap misalkan terhadap sesama beragama, harus saling menghormati, saling menghargai ya, sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Terus akhlak kepada sesama manusia bagaimana? Ya tidak saling menghina, tidak saling berburuk sangka dan sebagainya lah. Nah, kalau kepada alam gimana? Akhlak baik kepada alam. Banyak sekali kan kepada alam.
tidak misalkan menebang hutan semaunya yang menyebabkan apa nanti banjir dan sebagainya, kan begitu anak semuanya. Kalau kepada negara bagaimana? Ya harus patuh dan taat dengan aturan-aturan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu pondasi atau dimensi yang pertama. Karena tadi kan ada 6 ya. Terus kemudian dimensi yang kedua adalah apa? Berkebinekaan global. Nah, itu ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan kemarin kalian semua kan udah paham itu dari SD ya. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, bermacam-macam budaya tapi satu ya, satu dasarnya yaitu Pancasila kan gitu ya. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa. Nah, gitu kan ya. Dan sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Artinya apa anak-anak semuanya? Jadi kalian semua harus tahu itu kebinekaan global itu. Apalagi Indonesia nih ya, ada berbagai kebudayaan dari Sabang sampai Merauke kan banyak itu budaya-budaya. Contohnya budaya Jawa dengan budaya misalkan Madura atau dengan budaya orang Dayak dan sebagainya, itu akan berbeda-beda tapi tetap satu jua yaitu bangsa Indonesia. Dan itu menjadi kekayaan budaya Indonesia itu ya. Jadi pelajar Indonesia yang mempunyai profil karakter Pancasila itu memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, untuk mencapai kebinekaan global itu bagaimana? Pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Jadi kebinekaan global, jadi kan macam-macam nanti budaya-budaya itu ya, apalagi di Indonesia. Contoh di Indonesia saja kan udah banyak sekali anak semuanya. Jadi Anda nanti bisa melihat dan bisa bisa memahami masing-masing budaya, ciri khasnya bagaimanapun macam-macam budayanya, tetap di negara Republik Indonesia ini harus bisa menghormati, saling hargai. Terus kemudian dimensi yang ketiga apa? Dimensi yang ketiga ini sebenarnya yang ketiga ya, tapi tidak apa-apa ya anak-anak semuanya, ini nanti melompat-lompatin angkanya, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Yaitu bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia harus memiliki karakter bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kolaborasi ya dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Itu kan prinsip gotong royong anak-anak semuanya. Yuk kerjakan bersama-sama. Dan kita semua sering itu ya, misalkan di Karang Taruna ada kegiatan kebersihan jalan, kebersihan tempat ibadah dan sebagainya, itu kan bersama-sama, saling bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia itu selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan dimiliki oleh setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama. Jadi mencegah terjadinya konflik. Oh, yang sana bisanya misalkan ahlinya menghitung, oh yang sana ahlinya adalah untuk misalkan budaya puisi atau apapun itu ya, itu saling melengkapi ya, saling menghormati ya. Kemudian kalau di dalam bergotong royong, hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah apa? Melakukan kolaborasi. Artinya saling melengkapi, satu sama lain digabungkan, saling melengkapi. Kemudian berikutnya untuk saling peduli gitu ya, terus berbagi dengan sesama ya, berbagi pengalaman boleh, berbagi rezeki boleh, berbagi kebahagiaan ya. Jadi nanti itu masih dalam ranah gotong royong ya. Terus berikutnya, dimensi berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila sikapnya kalau bernalar kritis itu seperti apa? Yaitu berpikir secara objektif, tidak subjektif gitu loh. Terus sistematik dan saintifik. Jadi objektif itu ya artinya saya tidak suka itu, berarti nggak mau, tidak begitu. Tapi untuk bersama-sama. Jadi pemikirannya adalah objektif, tidak membeda-bedakan. Sistematik, tapi simple sistematik. Jadi yang dipikir itu hal yang positif-positif begitu ya. Tidak ada yang kemudian saling berusaha dan sebagainya. Dan berikutnya adalah saintifik, ilmiah.
Nah, kalau kita sudah mengatakan ilmiah gitu ya, nanti kalian semua kan ada ya pembelajaran itu nanti kita saintifik kan gitu ya, berarti ilmiah ya. Apa dasarnya di situ? Apa yang dibicarakan ilmiah itu kan dasarnya apa? Data dan fakta yang mendukung gitu ya, sehingga dapat membuat keputusan itu bisa tepat gitu ya, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena data dan faktanya ada kan gitu ya. Nah, kemudian untuk bernalar kritis itu pelajar Indonesia perlu apa? Memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Lalu apa? Lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksinya pemikiran dan proses berpikirnya. Gitu anak-anak semuanya. Itu yang ke kelima ya. Kemudian yang berikutnya keenam ya, itu kreatif. Nah, pelajar Pancasila mempunyai karakter itu kreatif ya. Jadi kreatif ya. Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak dalam bentuk bisa gagasan, kan kreatif tadi kan, harus kreatif ya, tindakan, karya nyata, kemudian secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara yang berbeda untuk bisa berinovasi. Ya, berinovasi ya. Gak apa-apa misalkan kalau di matematika ya anak, oh saya pakai cara ini gitu kan ya, pakai cara rumus ini bisa. Yang lainnya, oh saya nggak usah pakai cara itu, saya pakai cara yang simpel lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya itu benar. Kemudian prosesnya itu kan bisa bermacam-macam anak semuanya ya. Prosesnya bermacam-macam sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing kan gitu. Sehingga pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang apa? Bisa menghasilkan gagasan ya, gagasannya itu bagus gitu ya, karakternya karena dia udah kreatif ya, gagasannya itu bagus-bagus gitu kan ya. Terus positive thinking. Positive thinking, wah thinking bahasa Inggris dia thinking berarti apa namanya? Apa ya, tidak seudon ya kalau dalam agama Islam, dia tidak berusaha gitu, selalu positif gitu pemikirannya. Karya dan tindakannya orisinil, artinya tidak jiplak gitu maksudnya anak-anak semuanya, tidak cuma niru-niru tapi tidak ya, wong Jawa nembung ya, tiru-tiru langsung diambil gitu, enggak begitu ya. Terus memiliki keluasan berpikir, luas berpikirnya, luas, tidak saklek maksudnya ya. Itu maksudnya luas tidak saklek itu menghargai orang lain. Oh mungkin dia pendapatnya seperti itu ya, nggak apa-apa, luas saja, silakan pendapatnya situ, nanti yang membuktikan kan fakta, jadi nggak usah saling membenci, nggak perlu gitu anak-anak semuanya, harus luas gitu ya. Terus kemudian apa, mencari alternatif solusi permasalahannya seperti apa gitu ya. Oh gini, jadi ada semacam kerjasama yang baik, saling saling mendukung gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya setelah bernalar kritis itu adalah mandiri ya, mandiri. Jadi karakternya itu mandiri. Jadi tidak selalu ketergantungan dengan orang lain. Kan pemuda Indonesia yang pemuda Indonesia yang Pancasila kan begitu ya. Ya, orientasi ke pemuda Pancasila itu ya, mandiri. Artinya semua adalah dicoba terlebih dahulu dengan prinsip yang yang dia dia pahami benar gitu ya, tapi harus juga maksudnya harus juga berdasar fakta dan data yang jelas gitu ya. Ora kok wong Jawa pokoknya baca ngawur ae, yang penting dewe gitu ya, bukan berarti mandiri terus kemudian apa-apa sendiri terus menyendiri, tidak ada temannya, bukan begitu. Maksudnya mandiri di situ tidak selalu tergantung orang lain gitu. Jadi begitu ya anak-anak semuanya. Jadi pada pendidikan karakter itu sebenarnya sudah lama dipunyai Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu adalah warganya itu adalah, kalau kamu sering mendengar ya, warga Indonesia itu warganya yang madani ya, warga masyarakat yang madani. Madani itu artinya bisa menghargai orang lain. Contohnya misalkan madani itu begini, kalau misalkan kita semua ini berteman kepada orang-orang yang belum pandai ya, bukan bodoh loh ya, belum pandai itu ya tidak merasa paling pandai gitu ya, tidak begitu. Terus kemudian sombong ya, terus kemudian berikutnya lagi yang paling benar adalah dia, bukan begitu. Madani itu misalkan bisa menghargai satu dengan yang
lainnya, itu dikatakan madani. Jadi begitu anak-anak semuanya yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang kita sambungkan dengan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak semuanya, kalau bisa kita ringkas, kita rangkum adalah seperti ini. Jadi ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Maksudnya karakter pelajar Pancasila itu seperti apa? Karena Pancasila kan dasar negara bangsa Indonesia ini anak-anak semuanya, sehingga karakternya seperti apa? Ini kalau kita simpulkan demikian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu nanti oreannya seperti apa? Oh, akhlak beragama. Bagaimana akhlak beragamanya? Bagaimana akhlak pribadinya? Akhlak kepada manusia, artinya akhlak kepada sesama. Artinya sikap gitu maksudnya. Akhlak itu termasuk tindakan ya tindakannya terhadap sesama manusia bagaimana. Akhlak kepada alam. Oh, alam saja kita harus mempunyai sikap yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak kepada negara, bernegara. Caranya bernegara itu ya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan yang global, itu mengenal dan menghargai budaya ya. Karena apa? Budaya kita kan tadi saya katakan banyak sekali gitu kan ya. Terus kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Terus kemudian berkeadilan sosial. Yang ketiga, bergotong royong. Apa? Kolaborasi. Kolaborasi maksudnya gimana? Artinya satu dengan yang lain itu, kalau gotong royong itu kan gitu kan anak-anak semuanya. Oh, ada bisanya ya. Kalau itu loh pas kegiatan kebersihan kampung atau apapun itu kan saling berkolaborasi itu ya. Oh, yang satunya itu kalau suruh ngangkat yang berat-berat nggak mampu, ya sudah, itu mencabuti rumput saja, gitu kan ya. Oh, yang badannya kuat dan sebagainya itu mencangkul. Oh, kemudian yang itu namanya berkolaborasi. Jadi satu dengan yang lain saling melengkapi. Kemudian kepedulian. Nah, kepedulian itu ya kalau ada yang kurang mampu ya ditolong, kalau ada yang sedih ya beri nasihat dan sebagainya. Terus kemudian berbagi tadi ya, gotong royong itu masuk di situ kan. Oh, berbagi itu ya misalkan ya bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman, itu ya, berbagi misalkan kebahagiaan pun kan juga boleh. Kalau orang lain bahagia, kita pun juga ikut senang, ikut bahagia. Kemudian kalau mandiri, pemahaman terhadap diri dan situasi mandiri. Jadi nek orang Jawa itu empan papan gitu namanya ya. Orang kok misalkan orang yang lagi berduka malah ketawa-ketawa, kemudian ya itu kan tidak baik juga itu ya. Artinya diatur dirinya sendiri, dari diri sendiri, tidak usah dinasihati orang lain, itu sudah tahu dengan dirinya sendiri. Terus regulasi diri, artinya regulasi diri, kemampuan dirinya sendiri itu kan dia mampu apa dan bagaimana, itu kan yang tahu dirinya sendiri kan, selalu berubah-ubah itu, regulasinya berubah-ubah. Oh, hari ini saya bisa ini, oh besok bisa apa, dan seterusnya ya, saling melengkapi, itu namanya mandiri. Kemudian bernalar kritis, tadi sudah saya sampaikan kan tadi ya, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan ya, itu bernalar kritis. Terus menganalisa dan mengevaluasi penalaran, terus merefleksi, artinya itu mengevaluasi ya pemikirannya. Oh, ini ternyata pemikiran saya salah ya, seharusnya demikian, nah gitu ya. Itu namanya saling memberi masukan. Itu karena bernalar kritis tadi. Kalau diprotes, kalau memang salah ya nggak usah marah ya, itu maksudnya. Kemudian kreatif itu menghasilkan gagasan yang nyata, yang orisinil ya, kreatif ya. Terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga ya. Tadi gagasan ya, yang berikutnya adalah tindakan. Nah, terus kedua, memiliki keluasan berpikir, artinya tidak saklek. Pokoknya menurut saya begini, harusnya begini, nggak bisa begitu, harus luas. Nah, kalau memang itu tidak cocok digunakan hari ini, ya jangan dipaksa-paksakan kan seperti itu. Dan mencari alternatif solusi kan begitu ya. Jadi itu ringkasannya anak-anak semuanya untuk pendidikan karakter yang kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak semuanya mungkin materi untuk pendidikan karakter sampai ini dulu nggih. Kemudian nanti ada tugas anak semuanya yang perlu Anda kerjakan. Nah, ini sebelumnya ini ada kegunaan profil pelajar Pancasila itu untuk apa toh? Nah, itu ya, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang nomor 20 tahun 2003 itu kan sudah menyebutkan
tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3 itu ya, bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Nah itu tadi tujuan itu kan sudah diuraikan di tadi ya, 6 dimensi tadi itu. Jadilah menjadi profil pelajar Pancasila, gitu ya anak-anak semuanya. Ini yang terakhir. Kemudian tadi saya sampaikan pesan saya ya, nanti setelah ini kan setelah materi mesti ada tugas, harus Anda kerjakan secara mandiri. Nah, tugas nanti dikerjakan atau dikumpulkan ya, dikumpulkan ke panitia secara online ya. Ini tugasnya ini. Berilah contoh perilaku atau sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk setiap elemen profil pelajar Pancasila berikut. Nah, maksudnya elemen profil pelajar Pancasila, karakter ya, ini kan menyangkut karakternya ya. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini contoh perilakunya itu seperti apa? Misalkan akhlak beragama, contohnya apa? Anda sebutkan sendiri, dibuat sendiri kehidupan sehari-hari. Oh, saya selalu menghargai orang yang berkeyakinan lain dengan saya, misalkan ya. Terus akhlak pribadi bagaimana? Akhlak pribadi. Nah, ini bagaimana contohnya? Akhlak kepada manusia, bagaimana contohnya? Nah, Anda tuliskan. Satu dengan yang lain saya yakin contohnya mestinya berbeda-beda. Terus nomor 2, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, nanti perilaku sehari-hari contohnya gimana? Mengenal dan menghargai budaya. Oh, misalkan di tempat saya ada tarian jaipong gitu ya. Oh, itu juga bagus asal sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya. Oh, komunikasinya gimana antar budaya itu? Oh, bagus itu budayane. Misalnya tempat saya Jawa dengan budayane misalnya mana tadi Madura atau budayane mana lagi gitu ya. Nah, dicontohkan sendiri, dituliskan sendiri ya. Terus bergotong royong, kepedulian. Oh, misalkan gimana? Kamu cerita, peduli ketika tempat saya ada gotong royong di Karang Taruna, selaku pemuda saya peduli karena teman saya ada yang sakit, saya nengok bersama-sama, misalkan ya. Oh, ada gotong royong apa gitu ya. Misalkan membangun parit, membangun apa gitu ya. Terus berbagi. Oh ya, kemarin tempat saya ada yang sakit karena itu kena virus ya, kemudian kita berbagi selaku pemuda, kita berkumpul dengan yang lain-lainnya, kemudian kita bagi tugas, nah, misalkan gitu. Terus kemudian kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil. Gagasannya apa? Oh, kita besok harusnya begini ya, membuat suatu gagasan yang nanti kita laksanakan bersama-sama, misalkan apa, itu dituliskan sendiri. Terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Karyanya apa coba? Oh, di tempat saya membuat tempat untuk kamling itu untuk ronda misalkan gitu ya. Nah gitu ya, nanti dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di panitia MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa Anda terapkan. Sekali lagi, yuk kita tetap semangat. Sekali lagi, terus patuhi anjuran pemerintah ya, yaitu untuk selalu ada prokes ya. Jadi protokol kesehatan harus Anda laksanakan dengan baik sehingga semuanya bisa sehat gitu ya. Mungkin itu saja semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, selalu sehat, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kalian juga semangat ya. Kalau sudah niat sekolah di SMK Negeri 2 harus semangat demi cita-cita kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.